Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel DS Gamestone. Dan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat pipa rokok dari tanduk rusa. Nah, ini tanduk rusanya kebetulan saya mendapatkan dari sebuah pengepul barang bekas ya, karena ini bekas pajangan tapi yang sudah lapuk, jadi ya ini saya ambil bagian yang paling bagus saja. Nah, ini untuk langkah awalnya kita bor menggunakan ukuran 2 mili. Ini bagian penghisapnya ya. Oke, kita mulai bor. Karena untuk bagian penghisap itu memang bagusnya lubangnya kecil aja ya, dan diusahakan itu harus lurus biar nanti ketemunya seperti itu nanti. Megangnya harus kenceng ya bro, soalnya kalau tanduk rusa ini memang bahannya agak liat, keras tapi liat, jadi semakin dalam kita ngebornya itu semakin putarannya itu semakin berat atau lengket ya, jadi megangnya harus benar-benar kenceng. Harusnya nggak dipegang seperti ini sih, cuman karena ya keterbatasan alat. Dan ini untuk mengebornya juga harus sangat hati-hati, karena kalau meleset sedikit saja arahnya itu bisa tembus keluar nanti malah. Nah, ini sudah mentok. Nah, kita putar balik untuk mengeluarkan sisa-sisa dari pengeborannya ya. Dan ini saya menggunakan bor yang memang putarannya agak lambat ya, lambat tapi ditekan nggak berhenti. Soalnya ada beberapa bor yang memang kalau putarannya cepat, tapi ketika mendapatkan tekanan itu dia nggak mau muter lagi. Nah, ini kira-kira segini. Berarti nanti bagian lubang untuk rokoknya di depan itu jangan sampai pol atau mentok, yang penting udah tembus gitu aja. Nah, sekarang kita bikin jalannya dulu. Kita bor pakai bor yang kecil dulu, biar nanti kalau pakai bor yang gede itu lebih mudah melubanginya. Soalnya kalau memakai bor yang gede langsung itu susah, karena memang karakter tanduk rusa ini memang agak lihat atau apa ya, kalau bahasa sini itu bilangnya agak alot. Ya, langkahnya masih sama seperti tadi, usahakan sampai mentok, sampai batang dari mata bornya itu betul-betul pol, nggak kelihatan. Iya, dikit lagi. Nah, kita putar balik. Ketika memutar balik atau melepasnya saja itu kan seharusnya lebih mudah karena sudah terlubangi ya, tapi kalau ini enggak, kalau ini tetap masih lengket rasanya.
jadi putarannya itu agak berat. Nah, untuk selanjutnya kita pakai mata bor dengan diameter 5 mm. Itu untuk lubang dasarnya saja ya. Nanti untuk bagian tempat rokoknya itu nanti dibor lagi dengan ukuran yang lebih besar, pakai 6 mili atau 7 mili. Sebetulnya itu tergantung pesanan juga sih. Kadang orang itu kan rokoknya beda-beda, ada yang pakai mil, ada yang pakai filter, ada juga yang kretek gitu kan, ukurannya juga lubangnya harus menyesuaikan ya. Nah, ini udah agak masuk ke dalam, udah lumayan berat ini. Tinggal dikit lagi. Biasanya kalau udah tembus itu rasanya lebih enteng ya. Kalau pas lubang ketemu lubang itu loh. Ini megangnya harus benar-benar kenceng ini. Tangan saya saja sampai capek ini. Nah, kita tarik. Nah, karena nggak bisa dilihat, jadi kita kira-kira aja segini ya. Berarti ini udah tembus. Jadi coba kita tiup. Kalau ditiup itu anginnya plong lewat, berarti memang sudah tembus. Oke, untuk langkah selanjutnya kita potong, kita bentuk bagian sini sama bagian bawahnya, lalu bagian penghisap itu kita rapikan, nanti bentuk persegi atau apa, nanti menyesuaikan bentuknya saja, menyesuaikan bahan. Nah, ini saya memotongnya menggunakan gerenda, namun pisaunya itu saya menggunakan mata gergaji ya, mata gergaji yang buat kayu. Nah, ini pelan-pelan saja karena mata gergajinya itu lumayan tajam, jadi harus ekstra hati-hati bro. Kita bentuk pelan-pelan saja, jadi pola kasar ya. Soalnya kalau bentuk pakai gerinda seperti ini nggak bisa betul-betul presisi atau halus, jadi kita bentuk pola kasarnya saja. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Ini sudah mulai tergambar bentuknya ya. Lalu untuk langkah selanjutnya kita perhalus lagi menggunakan gerinda batu. Dan mesinnya itu pakai gerinda duduk saja biar kita lebih gampang molesnya. Nah, seperti ini. Bekas guratan-guratan dari gergaji tadi kita ratakan, kita haluskan supaya lebih rapi. Usahakan sampai betul-betul rapi ya, walaupun ini kan bentuk tanduk rusa itu kan berkerut ya, hampir kayak pohon, pangkal pohon itu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Karena ini bagian tengah, cuman karena yang sebelah sudah lapuk jadi kita buang. Nah, ini buktinya sudah ada yang berlubang, sedangkan bagian sampingnya itu kan bagian yang berurat tadi itu. Kita biarkan saja seperti itu, nggak apa-apa.
yang penting lubangnya nggak tembus. Nah, untuk langkah selanjutnya nanti kita perhalus lagi menggunakan amplas, tapi kita ngamplasnya manual saja ya. Kalau manual itu lebih rapi, juga nggak takut terjadi apa ya istilahnya, kalau pakai mesin itu bisa bidang yang termakan itu lebih besar kalau tangan kita pas meleset ya. Nah, kita perhalus ke seluruh bagian sampai betul-betul guratan bekas dari gerinda itu hilang. Nah, setelah mulus seperti ini tinggal kita poles. Nah, ini bagian lubang tempat rokoknya itu tadi saya lupa nggak kesoting ya. Tapi ini udah terlanjur, jadi ya udah kita langsung lanjut saja ke proses pemolesan. Ini polesnya kita menggunakan langsol, batu hijau. Kalau di sini nyebutnya batu hijau ya. Kita oleskan dulu ke kainnya. Nah, ini saya menggunakan kain dari bekas celana levis yang saya potong-potong bulat-bulat itu. Saya mal menggunakan kaset CD. Lalu ambil beberapa tumpuk, itu tinggal ditumpuk saja, dipasang di gerinda duduk ya, nggak perlu dijahit. Soalnya kalau dijahit itu nanti biasanya kainnya jadi kaku. Kalau nggak dijahit itu jadi lebih lentur ya. Jadi kita mau gosok apapun itu dia kainnya mengikuti gerakan kita. Nah, usahakan rata ke semua bagian biar mengkilapnya rata, kecuali pada bagian-bagian yang memang nggak bisa dijangkau ya. Nah, ini dia hasilnya setelah jadi, siap dinikmati bro. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.